Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama kami, Reza Rever. Beberapa waktu lalu kami pernah ngepost Instagram tentang ini. Ya, dimana kami baru banget pulang dari Medan ya, pakai Stargazer waktu itu. Dan nanya, apakah next road trip pakai Nissan X-Trail aja? Sebenarnya kali ini kami pengen road trip lagi. Tapi, pas udah mau pakai Nissan X-Trail, tahu-tahu ada R3 Hybrid di sebelah kami. Apa enaknya road trip pakai R3 Hybrid aja ya? Nah, udah nanya para CVTs nih di Instagram, jawabannya suruh langsung gaspol aja ke Bali karena suruh dibandingin sama yang sebelumnya kita road trip pakai Expander. Jadi pengen lebih irit mana R3 sama si Expander. Karena si R3 ini mesin hybrid dan banyak banget rumor-rumor katanya boros. Kita buktiin aja. Kita nanti pakai bon bensin, kita lihat selama perjalanan kita ke Bali, Jakarta lagi, ini bakal seboros apa mobil ini. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Vlog pakai R3 Hybrid ke Bali. Let's go! Ya, jadi hari ini kami akan ke Malang dulu, terus nanti juga lanjut ke Bali seperti biasanya. Dan awalnya kan tadi mau pakai X-Trail, ternyata pakai R3 aja, karena ya udah pasti jauh lebih irit lah ya. Oke, tadi pas serah terima sama Suzuki-nya, pas dikasih mobil ini ke sini, itu kondisi bensinnya setengah. Jadi tadi kami isi dulu di Vivo 90, itu sekitar 296.000 atau 26 liter. Jadi ini sekarang udah fully 45 liter, karena tadi sampai bener-bener full ya. Jadi udah 45 liter dan kita lihat 45 liternya ini bisa sampai mana. Kita ngisi berikutnya dan nanti kita selesai sampai Bali dan begitu pulang lagi. Oke, anak-anak udah di dalam semua dan udah pakai bantalan kaki ya seperti kemarin road trip yang ke Sumatera. Dan yang kami paling suka nih sama si R3, bagasinya gede banget, banyak banget barang yang kita bawa. Sampai bawa monitor juga ada di belakang. Lengkap banget, banyak banget barangnya. Tapi yang kita mau buktiin di sini adalah gimana sih, apakah benar dia boros kalau dipakai rute luar kota. Dan ini kebetulan ini rutenya bakal tol terus sampai nanti keluar, mungkin kalau jadi ke Bali sampai di Probolinggo kita akan tol terus. Jadi kita lihat rute tolnya apakah memang benar bermasalah. Let's go, udah pada di mobil. Yuk, langsung kita jalan. Oke, perjalanan udah dimulai dan sekarang kita udah sampai di MBZ. Tepatnya tadi kita udah berjalan, kalau di Odo yang udah dikosongin itu di 65 km dan kilometer di MBZ ini 25 km, km 25 gitu. Oke, so far kita di MID berjalan average fuel count-nya tuh di 15,5 km per liter. Cukup irit sih, masih naik terus nih. Tadi karena di Jor sempat macet, kita jadi nggak terlalu irit ya, ini mulai naik irit dan bahkan range-nya naik sendiri juga. Baru tadi kita jalan tuh range-nya di 540-an, ini sekarang ke 567 karena memang fuel pump-nya juga naik gitu. Oke, so far gimana sih R3? Ya memang dulu kita juga pakai R3 ya, dari 2019 ya kan, dari 2019 sampai 2022 sampai akhirnya ada ipar nikah, terus ya dia mau lanjutin pakai, kita cari pengganti. Waktu itu memang ya banding-bandingin ya yang comparable nyamannya, yang kedapnya sama ya itu sama si Expander. Makanya akhirnya kita ngambil Expander Ultimate tahun 2022 waktu itu. Tiga juara sekedapnya. Dan yang lebih better dari R3 dibanding Expander adalah picking up speednya ya. Jadi misalnya kalau dari 80 mau naikin ke 100, ya udah tinggal injek dalamnya, nggak usah dalam-dalam gitu gasnya. Dengan kalau di Expander tuh lebih agak struggle karena memang mobilnya juga ya tenaganya secara performa di bawah R3 juga. Kita tes 0-100 ya, R3 dulu kita juga puas sih pakainya. Memang salah satu kelemahannya R3 itu ya brand image yang dibuat di Indonesianya aja lah. Jadi kalau emang orang yang tahu mobil ngerasain pasti suka pakai R3 baru karena kedapnya luar biasa banget. Emang R3 sama Expander lah tuh yang paling refined di kelas itu. Suspensinya enakan ini ya? Iya. Karena joknya emang juga lebih besar daripada Expander juga, Bang. Ada side supportnya ini loh. Kalau Expander nggak ada.
Oke. Tapi nggak ada idenya nih. Ya ini sayang banget ya, R3 nggak ada armrest di tengah sini. Padahal kalau XL7-nya ada. Jadi tangan kiri kami pegel. Jadi iseng nih, suka ngisengin dia jadi. Oke, sekarang kita udah di kilometer 416 Kali Kangkung tepatnya. Dan so far kita sudah berjalan sejauh 464,7 km dengan sisa range di 250 km. Ya, lumayan banget ya. Tadi so far perjalanan tuh sempat ada macetnya di kilometer 50-an sampai 65. Itu sampai perpecahan menuju Bandung ya. Habis itu memang lancar, tapi memang surprisingly memang karena mungkin ini long weekend sempat ini ya agak padat ya jalanan. Gimana nih impresinya pakai R3 Hybrid? Beberapa hal sih penunjangnya lumayan oke banget di R3 Hybrid itu. Dia seperti kami pernah bilang di video ini, R3 Hybrid itu sangat kebantu banget dengan fitur cruise control, karena dengan kita menjaga di fitur cruise control, untuk luar kotanya masih cukup oke banget. Kami aja konstan di 100 gitu ya, 100-an itu di 16,4 km per liter. Tapi ini memang belum fix karena sempat macet banget dan beberapa kali gerbang tol juga panjang. Tadi sempat ketemu gerbang tol orang saldo kurang lah, jadi lama tuh tadi kita mau mundur juga nggak bisa gitu. Turun tadi sebenarnya tuh pas kita sebelum videoin masih di 16,7 km per liter, tapi karena lama itu sempat panjang jadi 16,4, jadi agak turun gitu ya. So far kalau dilihat ini range-nya bisa tembus hingga sampai 700 km-an sekali jalan, which is itu oke juga ya dari mobil R3 Hybrid. Cukup irit sih kalau baru sampai sini lah ya. Kita nggak tahu nanti dalam kotanya seperti apa, nanti ketika di dalam di luar tolnya seperti apa, nanti kita lihat aja. Beberapa hal yang cukup mendukung banget di R3 ini adalah adanya seperti misalnya dia head unitnya memang nggak support Apple CarPlay ataupun Android Auto, tapi dia support mirroring. Jadi kalau at least kita bisa tinggal colok aja, itu kita langsung bisa menampilkan Google Maps kita, mau Waze, mau semua aplikasi juga bisa. Bahkan kalau misalnya nanti anak-anak mau bosan, boleh bisa nonton juga set di Netflix. Tapi walaupun itu kami tidak sangat menyarankan karena bahaya, takut mendistract drivernya gitu. Ini karena mirroring gitu, at least oke lah. Jadi kalau dibandingkan dengan dua mobil sebelumnya yang kami pakai untuk road trip, misalnya Expander, dia ada Apple CarPlay, Android Auto, dan ada mirroring. Kalau si Stargazer dia nggak ada mirroring sama sekali, hanya Apple CarPlay, Android Auto, dan itu semuanya secara wireless ya. Kalau Expander secara wired semua. Jadi ya plus minus ini masih ada mirroring, masih cukup membantu lah ya. Dan tambah lagi beberapa hal yang cukup unik seperti AC udah digital, terus juga MID-nya lumayan lengkap ya. Kita mau yang ditampilin tuh apa, kita bisa lihat, jadi enak banget. Dan ini warnanya juga cukup oke, mau lihat energy flow, mau lihat average fuel consumption segala macam juga tetap bisa. Dan yang menariknya lagi nih, cukup menarik tuh dia sudah ada chiller gitu ya, di cup holder yang ada chillernya. Jadi ini minuman energy drink kami yang biar kayak Max Verstappen, sama minuman ini bisa tetap dingin sepanjang berjalan. Jadi kalau lagi panas-panas tadi, sempat panas tuh di jalan, nggak masalah sama sekali, masih tetap dingin gitu. Dan yang uniknya lagi, karena perjalanan ini kami mau ngecatat fuel con dan juga berapa cost-nya, itu dia ada kantong sebelah kanan sini. Ini sebenarnya kantong ini juga dimiliki sama si Expander sih, cuma di Expander tuh loose banget. Dan kadang nih istri sering pakai Expander karena memang Expander mobil dia ya. Kalau bisa masukin duit atau apa, itu apanya ya? Mesin selanya apa sih belakangnya ini kosong itu? Iya, selanya antara dashboardnya itu jadi uang masuk situ gitu loh, banyak. Iya. Dan kami ternyata lihat juga ada tukang aksesoris yang ngeluarin uang sama gitu, karena memang problem masuk banyak banget stuck. Sedangkan kalau di R3 ini selain itu nggak masuk, dan dia ada splitternya yang kami suka, jadi bisa misahin misalnya bon tol yang bawah atas, yang bon bensin yang bawah, jadi nggak ketumpuk gitu, lebih rapi sih. Yang tempat penyimpanan yang ada di bawah tombol idle start stop, dan juga
DRL dan kawan-kawannya ini. Jadi cukup oke untuk penyimpanannya gitu. Dan yang pasti ya paling oke lagi adalah sound systemnya. Walaupun nggak pakai Twitter, surprisingly bagus. Anak-anak seneng banget dari dengerin lagu mereka. Ya nggak bisa kami kasih tahu juga, coba ya, takut juga ya nanti copyright lagi. Tambah lagi kekedapan kabinnya juara. Dan yang ada satu komen tadi istri gue tadi ngomong, gimana kalau lagi kecepatan tinggi kayak apa? Kayak kirain nggak di atas 100 gitu loh, kayak speed cuma 60-80. Jadi mobilnya kayak anteng aja gitu ya? Kayak anteng aja, pas dilihat oh ternyata 100, berapa tadi ya? Tadi Hampir sempat 100. Iya, hampir 120 tadi. Jadi nggak kerasa ya, apa namanya? iya, mobilnya Nggak anteng kerasa banget, kayak goncang kesannya atau pelan sama gitu sekali. kan. Iya. Ya, cocok ya untuk bumil ya. Iya, memang. Sampai nanya sama kayak tadi, ini speednya berapa? Takutnya kelambatan, karena ternyata enggak. Iya, emang itu Ternyata memang itu stabil. kelebihannya kelebihannya R3, dia stabil banget karena juga dia nggak terlalu tinggi ngangkang juga dibanding Expander ya. Ini kan rute yang sama kita pakai pas pakai Expander kemarin Iya, kan. tahun lalu. Rasanya kalau pakai Expander masih lebih terasa kan. Iya, jauh. Sense of speednya itu masih kerasa. Kalau Kalau di sini nambah gasnya juga langsung kerasa kan. iya, ini di sini sense of speednya itu nggak kerasa saking mobilnya juga kedap dan juga ya refine. Itu namanya refine sih. Jadi kita saking nggak bisa ngerasain kecepatannya setinggi itu. Gitu. Oke. Perjalanan masih panjang. Nanti kita lihat apa yang seru-seru lagi dan juga di Bali. Ya, kita tepatnya di Canggu ya. Kita menginap di sebuah villa di sini. Dan ini udah hari kedua sebenarnya. Sebenarnya kita nyampe kemarin itu dini hari jam 4:30 udah nyampe Bali sih sebenarnya. Cuma ya kita keliling-keliling sekitar daerah Canggu aja dan kebetulan karena memang kita pergi ini pas long weekend jadi macetnya luar biasa banget. Total sampai Canggu Bali itu kemarin kita kilometernya di 1222,6 dan sekarang kita sudah di 1223. Bensin masih sama, masih tinggal sisa 1/4. Artinya kita dari terakhir pengisian hanya pakai 3/4. Oke, kita breakdown dulu cost-nya. Mungkin kalau kalian followers di Instagram kami udah di breakdown di Instagram ya sampai Bali itu berapa. Tapi ini in case belum lihat. Jadi perjalanan pertama ketika kami diserah terimain mobil ini kondisi bensin itu udah setengah. Jadi kita isi full tank di Vivo 90 di daerah Bintaro itu di 26,47 liter jadi sampai 45 liter. Dan kita berjalan sejauh 641 km hingga rest area KM 575. Di situ sebenarnya bensin belum habis, cuma ya biar tenang daripada nggak nemu-nemu lagi, kita isi aja di situ. Dan total kita mengisi di situ dengan BBM Pertamax 92 dengan per liternya 12.500, 39,97. Jadi 39,97 itu untuk berjalan sejauh 641. Jadi kita mendapatkan 16,05 km per liter. Itu karena memang baru banget turun naik ya, baru banget turun naik dari ya tol Bawen Solo itu kan turun naik terus nanjaknya lumayan berat gitu kan, itu langsung menghabiskan bensin yang lumayan banyak. Habis itu kita isi di situ dan
hingga sampai ke Bali total 581 kilo, 581 kilo sampai sekarang belum mengisi, dan sisa bensin seperempat, itu artinya 3/4 yang terpakai, 3/4 dari 45 liter adalah 33,75, artinya 581 km hanya membutuhkan 33,75 liter, artinya kita hanya menghabiskan fuel count-nya tuh hanya di 17,21 km per liter. Luar biasa. Irit banget, padahal keluar dari Probolinggo, ya jalur Situbondo, Baluran, itu kan nanjak-nanjak, dan kami beberapa kali, biar nggak ngantuk ya, pace-nya agak dicepetin sedikit, dan kebetulan juga ditempelin beberapa kali mobil yang juga pengen nyebrang ke Bali, ada Fortuner waktu itu ditempelin terus, biar semangat, ya agak tempel-tempelan dikit, tapi tetap irit loh ternyata. Ini kita pakai by data ya, by data by stroke nih. Jadi total, dan sampai hari ini udah hari kedua di Bali, masih belum ngisi bensin, sisanya masih range-nya bensin masih tinggal seperempat, jadi belum nyala bahkan. Luar biasa. Oke, kita lihat aja, kita keliling Bali masih lama, dan kita nanti juga balik ke Jakarta juga masih lama. Kita lihat apakah mobil ini bakal lebih irit dibanding mobil yang kami pakai sebelumnya road trip. Kita lihat nanti. Oke, hari ke-12 lah ya dari perjalanan kita, dari tanggal 30 Juni sampai sekarang sudah di tanggal 11 Juli ya. Memang sekalian liburan juga sih sama anak-anak, jadi kita family trip. Terus awalnya memang mau ke Malang doang, akhirnya ke Bali, dan habis dari Bali beneran ke Malang akhirnya. Ke Malang dulu, kita di Malang tuh sekitar 3 hari 2 malam, dan ya muas-muasin lah keliling Malang juga. Oke, hari terakhir, dan akhir kita sudah mengarah ke Jakarta. Total kita sudah tripnya berjalan 2157 kilo. Wah, dan juga masih ada sekitar 850 lagi menuju Jakarta. Berarti mungkin roughly di 2900 kilo atau hampir 3000 kilo lah ya. So far gimana? Ya, kami sangat impress banget sama, ini barusan lihat speed bumps ya, kekedapan kabin, terus juga sound systemnya dari mobil ini. Mobil ini tuh even varian paling mahal aja masih belum ada Twitter gitu, tapi sound systemnya bahkan lebih bagus daripada Expander kami gitu. Nggak usah ngomong Stargazer lah ya. Stargazer sebenarnya mungkin bagus, tapi kekedapan kabinnya paling parah ya. Dan tambah lagi juga joknya nih, kalian lihat side supportnya ini ya, ini tuh membantu banget kalau kita misalnya kalau belok-belok, nih toilet kebetulan belok juga, jadi kita nggak kelempar-lempar, jadi keep in place. Dan juga joknya empuk dan besar gitu. Kalau Stargazer kan joknya kecil-kecil, makanya legroomnya juga bisa lebih besar rasanya gitu. Dan barang sih juara banget, dan beberapa kali pas gitu misalnya sampai Bali gitu sama teman-teman kita yang lain, itu memilih mending satu mobil aja pakai R3 karena bagasi masih muat, sisanya misalnya mau bawa stroller dan segala macem, dan muat sampai 7 penumpang gitu. Oke, menyenangkan sekali. Nanti kita akan wrap up mobil ini, dan yes, jujur kami lebih happy bawa mobil ini dibandingkan dengan bawa Expander dengan rute yang sama ya, Jakarta Bali gitu ya. Karena Expander buat selip-selipan ngos-ngosan banget. Sedangkan pakai mobil ini iritnya masih dapat, tapi tenaganya ya much better lah daripada Expander lah ya. Ya, akhirnya sampai juga di Jakarta. Udah kita perjalanan pertama kemarin ya, dari tanggal 30 Juni sampai di Bali tuh tanggal 1 dini hari lah ya. Terus ya udah kita akhirnya jalan-jalan di Bali, baru mulai akhirnya melakukan perjalanan lagi ke Malang. Pos berikutnya istirahat itu di tanggal 8, tanggal 9 nyampe, tanggal 10, 9 2 hari, tanggal 11 baru kita akhirnya ke Jakarta gitu, balik lagi. Begitu sampai di Jakarta ini tadi pagi sih tepatnya, jam 4 pagi itu di 3027,7. Jadi
memang sedikit lebih dikit dibanding waktu kita pakai expander, karena memang waktu itu expander tripnya beda ya. Waktu itu expander Jakarta Malang dulu, baru dari Malang ke Bali, terus itu dari Bali ke Jogja, baru dari Jogja ke Jakarta lagi, jadi beda gitu. Pertanyaannya, seberapa irit dari R3 Hybrid ini? Apakah bisa lebih irit daripada expander? Waktu di expander itu kita kemarin total menghabiskan 224 liter dengan jarak 3.200. Dia jadi kalau dibagi total di 14 km per literan. Sedangkan di R3 Hybrid ini, bear in mind, di expander juga waktu itu pernah kita mendapatkan agak sedikit macet ya, waktu ketika malam tahun baru, kita tahun baruan di Kuta, itu kena macet stuck di Kuta doang 3 jam. Paling parahnya pakai expander waktu itu. Nah, pakai R3, parahnya ketika pas mau nyebrang pertama, itu penyeberang pertama 2 jam stuck. Masih jam 2 pagi, jadi anak kecil mau nggak mau pasti bobo kan. Kalau kita matiin AC pasti bangun, kasihan, jadi AC nyala terus. Dan yang ketika pulangnya juga pas nyebrang balik, itu ada dermaga 2 rusak, jadi yang berfungsi cuma 2 dermaga saja. Jadi kita total di pelabuhan tuh udah sama nyebrang dan segala macam tuh 6 jam dan mobil selalu nyala karena ya bawa anak kecil, anak-anak tidur dan istri juga lagi hamil, jadi mau nggak mau AC selalu nyala, jadi boros banget, itu lumayan keboros gitu. Jadi obstacle lebih banyak si R3 sih, dan juga karena memang pas penyeberangan itu berkali-kali, dan juga ternyata macetnya di Bali gak beda jauh sama pas tahun baru. Dan bensin yang kita pakai di Bintaro ya, kita fullin di 26,47, cetek tuh bercetek berkali-kali. Habis itu kedua kita di rest area 575 baru isi, pakai Pertamax lagi 12.500 di 39,97 karena kita cuma ngabisin 39,97 ternyata. Begitu sampai Bali kita ternyata nggak habis, masih sisa 1/4 loh, jadi masih bisa keliling-keliling. Jadi cuma nambahin sekitar 150.000 aja pakai Pertamax lagi, jadi dapat 12 liter doang. Itu kita fullin. Tapi sebenarnya awal mau pakai Pertamax, tapi di SPBU di sana cuma bisa cash, jadi cash kita takutnya nggak cukup kan, karena mostly juga di Bali masih banyak yang cuma bisa cash, jadi kita fullinnya pakai Pertalite waktu itu di 400.000. Dan akhirnya kita perjalanan balik dan itu yang kami bilang itu 6 jam. Sebenarnya kami cepet sih masuknya, ya cepet-cepet banget lah ya, 4 jam. Tapi tim kami ketinggalan, jadi memang tuh lagi rusuh banget karena hari sebelumnya itu cuaca jelek banget sampai akhirnya merusak salah satu dermaga di Gilimanuk, dan akhirnya untuk penyeberangan balik ke Gilimanuk ke Tapang agak terganggu waktu itu. Jadi kita tuh sekitar 6 jam, padahal kita nyampe di pelabuhan tuh jam 9, baru semuanya keluar, kita 3 mobil itu baru jam 2-an. Jadi mau nggak mau kita tuh juga nambahin sedikit di situ Bondo, itu 150.000 aja karena cuma bisa cash juga. Kita ngeri jalan karena mesti makan juga kan sama anak-anak, kalau cashnya kita habisin ntar gimana-gimana. Jadi kita cuma bayar Pertalite aja 150.000, dapat 15 liter, dan itu masih sisa banyak, dan kita pakai sampai Malang itu tanggal 9. Jadi kita sampai tanggal 11 pakai buat keliling-keliling, mobilin nanjak-nanjak, nggak ada masalah, nggak habis sebenarnya. Baru karena mau pulang ke Jakarta, baru kita fullin lagi pakai BP. Kebetulan ada BP 92 di depan hotel kita di Batu. Kita fullin di situ pakai BP 92, dapat 40 liter, tapi kan karena potongan 1 liter ya, jadi cuma 503 880. Dan baru kalau udah deket Jakarta, kemarin sebenarnya range-nya tuh kita habisnya tuh di 696, sedangkan jarak dari Jakarta Malang Jakarta tuh 800 kan. Jadi kita cuma nambahin 100.000 aja supaya ya sampai rumah gitu, karena kita pengen bener-bener lihat sebenarnya liter yang dibutuhkan berapa. Jadi total liter yang kita butuhkan adalah 183,44 dengan kilometer yang kita capai adalah 3.277 dan total biaya 2.099.969. Itu aja sudah lebih murah dibandingkan dengan pertama kali kita pakai expander ya, udah lebih murah. Dan kalau dibagi total kita mendapatkan 16,505 km per liter ya. Jadi lebih irit dibandingkan dengan expander, dan ya bisa dibilang ini mobil yang lebih baik sih, lebih irit. Jadi kalau secara running cost semuanya total kita PP perjalanan dengan tol dan ferry itu cuma di 4,176, sedangkan waktu itu pakai expander itu dia di 4,3 jutaan. Padahal waktu itu kita beberapa kali lebih sering pakai Pertalite-nya di expander. Ini pilihan yang menarik banget ya. Jadi memang nggak sekencang si Stargazer tenaganya, dan fitur safety-nya juga nggak selengkap si Stargazer gitu ya. Tapi kami yakin lintas Sumatera ini masih cukup mumpuni banget, karena beberapa kali kami untuk slip-slip di situ Bondo dan rute Probolinggo sampai Banyuwangi gitu ya. Ini nggak ada masalah banget, enak nyelip, nggak ada problem.
Kalau pakai expander problem banget, kita nyelip tuh bener-bener harus wah siap-siap banget deh di keker dari jauh gitu ya. Kalau pakai R3 nggak perlu deh, nggak perlu keker-keker, udah tinggal gas aja. Sama kayak waktu pakai Stargazer kayak gitu. Cuma memang Stargazer lebih kencang sedikit, kami juga pernah adu ya. Stargazer lebih kencang dan Stargazer legroomnya juga lebih gede dari R3 ini. Tapi kalau mau cari yang all rounder, bagasi gede, legroomnya juga masih oke, jadi kayak tengah-tengah semua gitu ya. Iritnya lebih irit lagi, tenaganya juga lumayan kenceng. Ini malah all rounder nih sih. All New R3 Hybrid ini. Dan rumornya, kalau kata teman kita nih, sales Suzuki si Mbak Erika, itu diskonnya sekarang 31 juta. Dan jadi bayangkan, ini harganya 294 deh kalau nggak salah. Itu paling mahal cuma 263. Harga termahalnya cuma 263. Sedangkan misalnya kayak si Expander tuh sekarang 312. Ya mungkin ada diskon juga, tapi pasti masih 300 jutaan kan. Ini 263, paling tinggi loh, varian paling tinggi. Mepet sama harga LCGC sebelah ya kan. Jadi ini gokil banget, jadi hubungin aja langsung Mbak Erika. Instagramnya di sini, harga Suzuki R3 nih di sini, dan juga nomornya. Kontak langsung aja atau WhatsApp langsung, linknya di bawah sini buat dapetin promo menarik. Atau kalau kalian mau beli langsung lewat kami juga bisa lewat cvtindonesia.co.id karena promonya akan sama dengan yang ada di Mbak Erika. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk membaca berita-berita lainnya dan juga berita otomotif, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Kami Reza Rever pamit undur diri, terima kasih sudah menonton.